Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman penerima KIP di Institut Agama Islam Al-Falah Sunniyah Kencong Jember. Di sini saya akan menjelaskan beberapa step terkait pengisian database teman-teman penerima beasiswa KIP. Pertama, teman-teman ketik KIP, ya ini sudah ada, KIP kuliah.kemenat.go.id. Sedang klik. Setelah itu, klik laman yang pertama. Di sini pada menu login itu ada alamat email dan password. Di sini email dan password nanti dari kami selaku tim teknis pelayanan dari beasiswa Kartu Indonesia Pintar yang ada di Inaifas Kencong Jember. Jadi kita ambil contoh salah satu mahasiswa di sini kita klik Lifatul Mas Via 32 @gmail.com. Nah, untuk passwordnya juga, ini juga hidden. Ini nanti password dan username nanti akan kita bagikan dan tolong dijaga kerahasiaan email dan passwordnya sendiri. Kita login. Ketika jadi Anda dalam memasukkan akun email dan passwordnya itu ada kekeliruan, kita klik lagi. Mungkin ini tadi salah di password, jadi harus diperhatikan ya teman-teman terkait passwordnya. Ini tergabung pada huruf kapital dan huruf kecil. Ini sudah masuk. Bisa ketik save atau never. Kalau komputer pribadi bisa ketik save. Kalau komputer atau di rental atau pinjam punya temannya itu jangan di save. Karena itu nanti kesinkron pada web browser di komputer itu sendiri. Jadi lebih amannya klik never saja. Di sini yang perlu diperhatikan adalah data-data yang perlu dimasukkan teman-teman. Jadi di sini ada beberapa data. Pertama biodata, keluarga, ekonomi, rumah, prestasi, dan pengalaman organisasi. Nanti kalau sudah terisi semua menu-menu yang ada di sini itu akan berwarna hijau. Sekarang kan masih warnanya merah ya. Jadi cara mengisinya adalah di sini. Klik laporannya itu, kita lihat dulu. Nah, ini ada ya. Klik biodata dulu. Jadi ini bisa teman-teman isi di sini. Ini ada nomor induk siswa nasional, listnya itu. Ini yang ada di nomor ijazahnya ya. Terus ini sudah kita inputkan dari server admin kami. Terus tahun lulusannya. Tahun lulusannya, kalau di tahun ini kan di 2021, jadi klik saja di 2021. Terus tempat tanggal lahir, ketika ada ini tanggal lahir, ketika ada kesalahan input kami bisa dibenarkan di sini. Terus agama, terus ini ada Islam, Kristen, dan juga Islam lah ya. Terus alamat, ketika perlu dilengkapi RT RW-nya bisa ditambahkan di sini. Pilih kecamatannya, bisa ini tambahkan kecamatannya. Terus kelurahannya nanti itu langsung include. Nomor telepon. Terus terakhir klik simpan. Ini
Nanti ini semua teman-teman datanya harus diisi terkait ini biar datanya nanti centang biar bisa hijau. Oke ini. Nah, karena ini contoh nanti bisa dipraktekkan oleh teman-teman dan juga bisa mengganti foto profilnya. Klik yang ada di sini. Nah, pilih sudah foto-fotonya itu yang ada di file di komputer teman-teman. Klik open dan nanti di save, bisa langsung nge-save. Jadi itu. Jadi untuk profil biodata, data yang dibutuhkan adalah 1, foto profil, 2, nomor induk siswa nasionalnya yang bisa ditemukan di ijazah SMA, SMK, atau MA-nya, dan juga ini bisa dilengkapi. Oke, itu untuk yang biodata. Kita langsung ke keluarga. Selanjutnya. Nah, di sini foto keluarga itu foto bersama teman-teman dengan keluarga. Jadi foto bareng-bareng dengan bapak, ibu, mbah, atau siapa yang pada satu kakak. Nah, di sini diisi nomor NIK kepala keluarga dan nomor kartu keluarga. NIK ini nomor orang tua adik-adik sekalian. Jadi nomor NIK-nya itu nomor ayahnya atau ketika ayah sudah meninggal bisa ibunya atau yang ada pada kepala keluarga itu sendiri. Terus nomor kartu keluarga. Jadi di kakak sebagai kepala keluarganya itu siapa? Ini isi juga sesuai dengan di kakak sendiri. Terus nama ayah, terus nama ibu di sini, terus statusnya itu pendidikannya, deskripsi ibu. Kalau ada beberapa status hubungan di sini atau status ayah ini terkait ini bisa dideskripsikan di sini nanti. Terus data lainnya jumlah tanggungan, nomor HP orang tua. Artinya di dalam rumah tangga teman-teman itu ada berapa jumlah tanggungan. Apakah ada adiknya berapa, kakaknya berapa yang belum berkeluarga, itu juga termasuk dalam tanggungan. Atau juga kakek, nenek, itu juga termasuk dalam jumlah tanggungan berapa jumlahnya dan nomor HP orang tua yang bisa dihubungi. Nanti langsung saja klik simpan di sini. Nah, di sini jadi foto biodata di keluarga ini. Jadi yang dibutuhkan adalah 1 foto keluarga, kedua adalah kakak keluarga sendiri dan dicantumkan adalah NIK kepala keluarganya yang di sini. Nah, lanjut kita pada ekonomi. Nah, di sini pilih saja pilihan penghasilan. Jadi di sini ada yang di bawah 1 juta, 1 juta sampai 2.500.000, terus ada 2.500.000 sampai 5 juta dan di atas 5 juta. Di sini kalau memang ibunya ibu rumah tangga dan belum mempunyai pekerjaan bisa ditulis dengan tidak berpenghasilan dan ini juga bisa ketika ayahnya mengalami kondisi yang mengakibatkan tidak bisa bekerja, biar bisa dipilih tidak berpenghasilan. Di situ nggih, teman-teman. Dan juga ketika ada jumlah hutangnya berapa, terus jumlah cicilan per bulan apa, apakah ada cicilan rumah, atau cicilan motor, atau cicilan hal-hal yang lain, itu bisa itu. Terus jumlah piutangnya berapa. Oke. Itu ya teman-teman. Jadi terkait ekonomi, di sini teman-teman mengisi terkait bagaimana penghasilan ayah, penghasilan ibu, dan juga ada beberapa hal tambahan terkait jumlah hutang, jumlah cicilan per bulan, dan jumlah piutang. Langsung setelah itu klik simpan di sini. Oke, setelah di ekonomi kita berlanjut pada rumah. Nah, di rumah ini teman-teman itu diharuskan mengirimkan dan menyiapkan itu 1 foto depan dan 2 adalah foto ruang tamu. Jadi foto tampak depan rumah teman-teman sekalian dan foto ruang tamunya. Nah, ini bisa dimasukkan sama seperti ketika tadi mengganti foto profil, klik yang ada di sini. Nah, nanti pilih filenya dan langsung bisa disimpan. Sama juga dengan foto di ruang tamu. Dan juga ini ada beberapa hal yang perlu teman-teman isi. Yang pertama adalah status pemilikan.
Nah, di sini ada sendiri, sewa bulanan, sewa tahunan. Terus tahun perolehan, tahun berapa rumah itu dibangun atau dibeli. Kalau statusnya itu milik sendiri atau ketika sewa, tahun berapa sewanya. Terus sumber listrik, PLN, swasta, tenaga surya. Terus dayanya berapa? Nah, di sini masukkan 450, 900 atau berapa. Terus luas tanah. Nah, ini bisa teman-teman lihat pada bukti pembayaran pajak bangunan ya. Pajak bangunan yang kalau tidak tahu bisa tanyakan pada orang tuanya. Nah, di situ sudah ada keterangannya. Terus mohon maaf, bahan atap. Bahan atapnya itu pilih pakai apa? Nah, di sini ada genteng, cor, kayu, jerami, asbes atau seng atau tanpa atap. Nah, itu bisa dipilih. Bahan dinding juga, tembok, kayu atau bambu. Nah, ini. Terus bahan lantai juga, ubin, keramik, kayu, semen, plester atau tanah. Nah, terus juga ada keterangan mengenai MCK. Nah, ini terkadang kan juga ada rumah yang dimana MCK-nya itu ada di dalam rumah. Terus MCK sendiri di luar rumah. Jadi tetap di lahan teman-teman, tapi adanya itu ada jeda di luar rumah dan berbagi pakai. Jadi terkadang ada rumah itu ada 4 rumah, 1 MCK. Itu biasanya rumah padat penduduk atau di daerah pedesaan yang memang adatnya seperti itu. Nah, terus sumber air, apakah PDAM, sumur, sungai atau mata air atau kemasan ini tinggal diklik dan dicentang. Ini jarak dari kota. Artinya ini dari kota tempat kelahiran dan atau tempat eh, mukimnya sekarang Anda. Jadi katakanlah tempatnya itu ada di Kencong. Kalau Kencong itu dari Jember itu antara 30 sampai 40 kilometer. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti bisa minta bantuan atau melihat dari Google Maps. Jadi ketemu nanti dari lokasi Anda sekarang di rumah Anda sendiri di pusat kota. Nah, jadi nanti biar datanya valid. Dan ketika data-data ini semua selesai, jangan lupa klik simpan. Oke. Setelah rumah selesai, terus kita melangkah pada prestasi. Nah, di menu prestasi ini ada keterangan terkait nama kegiatan, jenis kegiatan, tingkat, tahun, pencapaian, sertifikat. Nah, caranya bagaimana? Klik yang ada di tombol tambah prestasi. Nah, di nama kegiatan, nah di sini tinggal tulis saja katakanlah lomba Qiraatul Kutub atau lomba puisi. Nah, terus jenisnya apa? Individual atau kelompok. Terus tingkatnya, nah di sini kabupaten, kota, provinsi, nasional, internasional. Terus tahun perolehannya, kapan lomba itu dilaksanakan, terus pencapaiannya. Ini ada sudah sampai ada di tahun sampai 15 besar. Terus sertifikat. Nah, ini pilih filenya, klik saja. Nah, tinggal kirim. Perlu diingat, pada waktu mengirimkan sertifikat, file ekstensinya atau jenis filenya PDF, PNG, JPG, atau JPEG. Kalau PDF itu adalah file dari e-book, PNG, JPEG, JPG, dan JPEG adalah file gambar. Dan perlu diingat juga, ukurannya itu maksimal 1 MB. Ini bisa secara teknis bisa menggunakan aplikasi Chem Scanner ya. Bisa di-download di Play Store, download Chem Scanner, di-scan pada waktu siang hari atau yang tidak ada bayangannya biar bisa menyesuaikan teman-teman dan nanti diekspor di PDF atau JPEG. Nah, itu sama saja dan setelahnya nanti disubmit. Nah, nanti ini jadi terkait prestasi teman-teman. Jadi juga ada bukti fisiknya terkait sertifikat ini. Lanjut pada pengalaman organisasi.
Ini digunakan untuk kita bisa men-tracking dari kegiatan teman-teman waktu di sekolahan, teman-teman semuanya. Caranya ini adalah, kita tambahkan pengalaman, klik yang ada di sini. Nama organisasi, apakah ikut OSIS, atau IPNU, IPPNU, atau kepramukaan, atau PIKR, atau kegiatan-kegiatan lain waktu adik-adik sekalian itu pada SMA, MA, atau SMK. Jadi ada beberapa kegiatan yang menjadi prestasi dari teman-teman, jabatan, ataukah di OSIS sebagai ketua OSIS atau apa, terus tingkat. Terus apakah teman-teman itu selain di kegiatan organisasi sekolah itu juga ada OSIS, terus PIKR, terus IPNU, PPNU, atau juga pada kegiatan di skup desa atau internasional. Artinya apakah teman-teman ikut Karang Taruna atau teman-teman ikut organisasi-organisasi kemasyarakatan. Nah, itu juga menjadi hal yang perlu adik-adik sekalian reportkan atau laporkan terkait hasil dari kegiatan teman-teman selama ini. Terus tahunnya itu berapa, atau ada di ketua, bendahara, sekretaris, itu tahun berapanya, terus langsung pada di submit. Setelah data-data itu tadi semua selesai, dashboard di sini itu akan menjadi hijau. Artinya data-data yang mulai biodata sampai pengalaman organisasi itu sudah terekam pada aplikasi atau server dari KIP Kuliah Kemenak. Jadi itu sudah bisa menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Dan juga nanti bisa dilihat juga data KIP-nya, perguruan tingginya itu. Jadi teman-teman ini tadi kita contohkan salah satu teman kita, ada tahun masuknya 2021, perguruan tinggi IAIA Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember, terus prodinya ekonomi syariah, terus informasi pendukung. Jadi di sini bisa menjadi acuan. Jadi yang informasi pendukung itu tempat tinggal dengan keluarga, kos, kontrak, atau rumah, atau pesantren. Nah, itu dipilih saja dengan keadaan sekarang teman-teman. Dan dukungan keluarga, ada dukungan tidak, katakanlah ya gitu. Terus transportasi asal, darat, pesawat, atau kapal laut. Tapi rata-rata kan kalau daerah kita kan darat, klik saja darat. Terus transportasi hariannya, tiap harinya teman-teman seperti apa? Jalan kaki, sepeda motor, atau angkot. Mungkin saja bisa teman-teman memilih sepeda motor. Terus dengan di sini biasanya dengan keluarga atau kos, karena dengan kos. Terus biaya transportasi harian berapa? Katakanlah harian sepeda motor kalau daerah sini kan sekitar kali 15.000. Langsung saja simpan. Nanti ini bisa menjadi acuan. Dan nanti ada di akhir atau di waktu semester, di akhir semester nanti itu ada namanya laporan. Nanti laporan ini ada beberapa hal yang menjadi kegiatan teman-teman selama menjadi penerima beasiswa KIP ini itu perlu dilaporkan progress reportnya. Caranya bagaimana? Pertama di sini tambah baru. Di sini ini kan ada semester ganjil, genap. Nah, di sini kan kita berada pada semester ganjil ya. Klik saja ganjil. Nanti kalau semester genap, klik saja genap. Di sini kita ada di semester ganjil, tahun akademik 2020-2021. Terus tahun berapa? Tahun 2021. Deskripsi. Ini sebenarnya boleh dikosongkan, tapi perlu adik-adik sekalian deskripsikan apa sih kegiatan dari teman-teman sendiri. Nah, terus yang terpenting juga nanti setelah di hari ini teman-teman proses untuk mendapatkan kartu KIP dan juga rekening pribadi terkait beasiswa KIP itu sendiri, itu perlu adanya pelaporan pada rekening itu sendiri.
Jadi yang pertama adalah foto rekening. Jadi nanti ini kan pelaksanaannya setelah teman-teman mendapatkan kartu Indonesia Pintar dan juga rekening pribadinya. Nah, setelah itu nanti perlu adanya pelaporan di akhir semester nanti atau juga ada konfirmasi kembali dari kami, tim admin dari KIPI Naifas. Nah, itu yang pertama adalah rekening ini. Yang kedua adalah kwitansi. Jadi nanti untuk teknisnya ini nanti kita kawal bareng-bareng terkait apa kawal ini untuk mempermudah teman-teman secara administrasi. Yang pertama adalah foto rekening dan juga kwitansi ini dari formnya sudah ada pada pedoman beasiswa KIP dari Kemenak. Nanti akan kita share pada teman-teman ketika sudah mendapatkan kartu Indonesia Pintar, juga rekeningnya, dan juga transfer dana dari Kemenak terkait beasiswa KIP ini. Dan jangan lupa nanti disubmit. Oke, itu terkait menu laporan. Jadi itu teman-teman terkait apa yang profil pribadi ini. Jadi intinya nanti teman-teman akan mendapatkan email dan password terkait bagaimana bisa masuk di laman KIP kuliah.kemenat.go.id. Jadi seperti itu proses-proses dari bagaimana kelengkapan administrasi teman-teman yang perlu ditindaklanjuti. Oke, mungkin itu dari kami selaku tim admin dan pelaksana dan juga pembina terkait beasiswa KIP di Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencong Jember. Dari saya, Ginanjar Di Saputra, terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.